Kita lanjut ke babak kedua ya. Jadi, sekali lagi, sifatnya kekuasaan itu adalah seperti segitiga. Jokowi mengikuti bahwa kekuasaan sekarang adalah dui fungsi partai, sehingga dia berhasil membentuk 10 koalisi partai. Itu adalah keberhasilan Jokowi, yang dilanjut oleh Prabowo. Sekarang nggak ada lagi oposisi. Nah, dui fungsi TNI atau reformasi TNI sekarang itu adalah TNI dipergunakan untuk memperkuat aparat kehakiman. Itu yang diikuti oleh Prabowo. Jadi, kembalinya TNI itu kepada revisi Undang-Undang TNI bukan menggerakkan Babinsa atau Kodim, tetapi menggerakkan TNI di bawah kejaksaan, membantu kejaksaan untuk melakukan razia cyber. Razia cyber itu apa? Razia money laundering. Jadi nanti kalau misalnya ada, maaf nih, nanti ada artis-artis yang digerebek oleh TNI, yang digeledah, yang seperti terakhir itu mafia minyak, yang Muhammad Risa Khalid digeledah itu, yang menggeledah adalah TNI. Jadi TNI sebagai aparat kehakiman. Nah, yang sekarang menjadi masalah adalah setelah tadi dua fungsi partai diikuti oleh Jokowi, lalu reformasi TNI sekarang diikuti oleh Prabowo, TNI masuk kepada aparat kehakiman. Yang belum disadari Prabowo adalah otoritas yang di atas partai, di atas TNI, itu adalah otoritas moneter. Oleh karena itu, coba Anda perhatikan, perang Rusia segera berakhir karena apa? Karena Rusia ingin mengembalikan SWIFT. Artinya di Rusia itu nggak bisa transfer karena perbankannya tutup. Jadi, kondisi di Indonesia sekarang itu adalah setelah kembali lagi, saya ulang ya, setelah reformasi partai, kemudian reformasi TNI, sekarang itu yang menjadi masalah adalah Indonesia itu diembargo oleh aparat moneter. Jadi kita sudah 4 tahun itu sudah kekurangan likuiditas. Apa yang terjadi? Kenapa Indonesia itu kekurangan likuiditas? Karena pada tahun 2021 Desember, Indonesia itu tiba-tiba nyetak 2.400 triliun. Ini grafiknya. Tiba-tiba ya, pada akhir tahun 2021, Indonesia itu nyetak 2.400 triliun tambahan. Akibatnya apa? Akibatnya ini offset karena apa? Otoritas tadi di atas TNI, di atas partai, itu adalah otoritas moneter, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral itu adalah yang tadi itu, yang diminta oleh Putin untuk dikembalikan sistemnya. Dan karena Indonesia itu telah mencetak liar, maka diperintahkan untuk dihanguskan, dibuang. Dan setelah 2 tahun, pada awal 2024, itu cetakan uang tadi 2.400 triliun itu berhasil dihanguskan. Maka sekarang lebaran itu nggak ada uang baru. Kenapa? Boro-boro uang baru, uang-uang lagi ditarikin. Semua uang itu dimusnahkan. Kalau ada misalnya ya uang dari manapun ya, dari Taspen, dari Asabri, dari BPJS, kalau ada tunai itu langsung ditarik dan dihancurkan. Oleh karena itu sekarang nggak ada uang baru. Nah, dengan ditariknya itu tadi, grafik ini sangat penting. Dengan ditariknya pencetakan uang 2.400 triliun itu menjadi normal sekarang, maka kita dilanda kekeringan likuiditas. Nah, oleh karena itu, kalau Prabowo paham ya, ini penting. Pada waktu dia mengetahui bahwa dui fungsi partai menjadi kekuasaan lebih tinggi, Jokowi ikutin. Pada waktu ada otoritas untuk reformasi TNI, Prabowo ikutin.
TNI masuk ke aparat kehakiman, sekarang ini adalah Prabowo harus mempelajari ada otoritas moneter. Kalau dia nggak ikutin, dia akan seperti Putin, dia akan kekeringan likuiditas. Seperti yang terjadi di Rusia, sampai dia itu kapok dan bangkrut. Jadi, sekarang itu banyak pengamat-pengamat seperti Dewan Pakar Danantara yang menyebutkan berkali-kali bahwa Indonesia itu sudah ditinggal oleh investor luar negeri. Kalau bursa efek itu jatuh, indeksnya itu jatuh, itu adalah cermin dari daya tarik negara tersebut. Seperti Anda mau beli rumah. Anda mau beli rumah di Kelapa Gading atau di Gading Serpong. Mana yang menarik? Itulah adalah negara-negara yang menarik bagi investor. Nah, kalau seandainya Indonesia itu indeks harga sahamnya turun, artinya real estate atau tanah di Indonesia itu nggak menarik bagi investor. Setelah bursa sahamnya itu jatuh, apa yang terjadi? Investor luar negeri yang disebut FDI, Foreign Direct Investment, akan kembali pelan-pelan pindah ke Vietnam. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa defisit negara Vietnam itu lebih tinggi daripada defisit negara kita. Tetapi, surat utang negara dari negara Vietnam itu bunganya 4%, kita 7%. Oleh karena itu, Indonesia itu sekarang lagi tercekik. Maka dari itu, pertama dalam 27 tahun, nilai tukar rupiah itu mencapai level tertinggi di atas 16.500. Dan Lebaran tahun ini adalah pertama kali dalam 80 tahun di mana jumlah pemudik turun. Oleh karena itu, kalau Prabowo nggak bisa mengikuti otoritas moneter, ya dia ketinggalan. Ibarat kata, seperti yang cerita tadi itu, yang terjadi di Turki, di mana lira itu tiba-tiba naik dari 36 per dolar menjadi 39. Itu ibarat kata sekarang itu kita tiba-tiba dalam waktu satu malam rupiah jadi 18.000. Kita bisa modiar seperti Turki. Itu adalah negara yang tidak paham bahwa otoritas sekarang itu yang tertinggi adalah otoritas moneter.